Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Dalam berbagai bentuk bilangan pecahan dapat dijumlahkan pecahan yang berbeda bentuknya. Namun sebelumnya perlu diingat kembali, jika bentuknya berbeda maka harus kita samakan dulu untuk menjumlahkannya. Perhatikan langsung contoh berikut ini. Misal ada soal %50 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Nah, yang ini dia bentuknya persen, sedangkan yang ini adalah pecahan biasa. Nah, karena bentuknya beda maka kita harus samakan. Misalnya hasil akhirnya mintanya dalam bentuk pecahan biasa. Nah, diminta untuk hasilnya dalam pecahan biasa. Berarti yang mana yang dirubah? Yang 50%, karena yang 1/4 dia sudah pecahan biasa. Baik, perlu diingat kembali, persen itu maksudnya adalah persen itu sama dengan per 100. Nah, persen itu per 100. Misalnya ada contoh ya, 5%, berarti dia 5/100. 10%, 10/100 ya. Jadi sudah ketemu ya, 50%, berarti dia berapa? Per 100. 50/100. Kemudian ditambah ini sudah pecahan biasa, tetap ya, 1/4 sama dengan berapa? Nah, lanjut. Ini sudah pecahan biasa, 50/100, ini 1/4. Namun ingat, penyebutnya berbeda, jadi harus disamakan. Mau dibawa ke 100 atau per 4 bisa. Ini bisa kita sederhanakan ya, masih ingat kelas 4? Ini dicoret, atas dicoret, jadi 5/10. Kemudian ini dibagi 5 berapa? 2. Ini bagi 5 1, jadi 1/2 ditambah 1/4. KPK nya 2 dan 4 berapa? Ya, 4. Nah, sekarang penyebutnya bagaimana? Maksud pembilangnya yang baru bagaimana? Penyebut yang baru 4 dibagi 2 berapa? 2 dikali 1. 2 kali 1 2. Oke, yang ini 4 dibagi 4 berapa? 1. 1 dikali 1 1. Kayak gitu ya, jangan lupa ya. Ini ketemu ini dibagi dulu. 4 bagi 2 berapa? 2. Terus sama ini
dikali 2 kali 1 berapa? 2. Ini kok bisa 1 Pak Angga? Caranya 4 sama ini dibagi 4 bagi 4 berapa? 1. Kemudian 1 ketemu ini dikali 1 kali 1 ya 1. Nah 2 tambah 1 berapa? 3 per 4. Ya begini jawabannya ya. Oke, seperti ini, jelas ya anak ya. Karena jawabannya yang diminta pecahan biasa, kita ubah dulu 50%-nya ke pecahan biasa. Ingat, persen itu adalah per 100. Jadi dia 50 per 100 ditambah 1/4. Kemudian kita samakan penyebutnya, ketemulah 2 tambah 1 per 4. Hasilnya 3 per 4. Baik, itu penjumlahan. Oke, kita lanjut. Kalau tadi 50% ditambah 1/4, hasilnya diminta adalah pecahan biasa. Sekarang 50% ditambah 1/4, mintanya adalah hasil persen. Oke. Ya, biar fokus kameranya. %50 ditambah 1/4, namun hasilnya diminta ke persen. Mana yang harus dirubah ke persen? Ini sudah persen. Ini belum persen, berarti yang dirubah ke persen yang ini. Karena soalnya minta hasilnya adalah persen. Bisa tidak? Ya bisa. Berarti ini tetap ya 50% ditambah, nah 1/4 ini biar persen bagaimana? Perlu diingat persen per 100 ya. Nah berarti ini harus per 100. 4 dikali berapa biar hasilnya per 100? Ya 4 dikali 25. Kalau bawah dikali 25, atas juga jangan lupa dikali 25. Lanjut, 50% ditambah 4 kali 25 berapa? Ya 100 kan. 1 kali 25 berapa? 25. Nah sudah Pak Angga? Belum toh, ini kan masih per 100. 50% terus ya. Nah ini sudah per 100, berarti dia persen nih. Jadikan persen gimana? Ya sudah, ini 25%. Nah terakhir nih, oh bisnya jatuh. 50% ditambah 25% sama dengan 50 tambah 25 berapa yo? 0 tambah 5 5 tambah 2 7, berarti 50 tambah 25, 50% tambah 25% adalah 75% gitu ya. Jadi bisa ya, soalnya persen tambah pecahan biasa diminta hasilnya persen. Ingat ya, menjawabnya harus persen begini, jangan 75/100. Kalau 75/100 dia masih pecahan biasa bentuknya. Nah kalau persen begini, 75%.
Nah, berarti ini harus dirubah ke per 100 karena persen itu adalah pecahan biasa yang per 100. 4 biar 100 berapa? Dikali 25. Ya, ini perhatikan yang penyebutnya ya, dia harus per 100 kalau diminta persen. Yang bawah kali 25 otomatis yang atas harus dikali 25. Lanjut, kemudian 50% tambah 25 per 100. Ini masih pecahan biasa. Jadi persen, 50% tambah 25%. Sudah ketemu 75%. Begitu ya. Baik, lanjut anak-anak. Sekarang pecahan biasa ditambah desimal. Nah, hasilnya coba kita cari dalam bentuk desimal. Nah, berarti yang tidak berubah yang ini tetap ya 0,45. Nah, berarti 1/5 dibuat desimal bagaimana? Perlu diingat desimal itu adalah bilangan yang ada komanya ya, betul. Kalau ada satu angka di belakang koma, misalnya x, x kan cuma satu angka nih, berarti dia adalah per 10. Nah, desimal itu, mohon maaf, desimal itu ada komanya. Kalau satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, berarti dia per 100. Dan seterusnya, 3 angka ya per 1000, bukan per 300 ya. Oke, nah ini 1/5 dirubah ke desimal, berarti 1/5 kita rubah ke per 10 apa per 100? Bisa sih semuanya. Maaf, tidak kelihatan tadi ya. 1/5 kita rubah ke pecahan desimal, mohon maaf, bilangan desimal. Bisa dia per 10 atau bisa dia per 100. Per 10 bisa. Oke, per 10. Nah, caranya bagaimana? Berarti dia harus dibagi dulu. 10 dibagi 5 berapa? 2. 2 kali 1 2, berarti dia menjadi 2 per 10. Nah, 2 per 10, berarti di sini dia bisa jadi desimal. Ingat, karena dia per 10 berarti satu angka di belakang koma, jadi duanya di sini ya. Tulis dulu ada duanya, karena dia per 10 berarti dia satu angka di belakang koma. Sini berapa? 0. Berarti 0,2 ditambah 0,45, sama kayak kemarin, susun pendek ya. Koma dulu. Di sini koma 2, sini koma 45. Sininya ada 0, sini 0, dijumlah. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 4, 6. 0 tambah 0, 0. Jadi hasilnya adalah 0,65. Baik, lanjut penjumlahan lagi. Persen dijumlahkan desimal. Coba kalau hasilnya kita dalam bentuk persen. 75% ditambah, ingat ini ada berapa angka di belakang koma? 3 angka. Berarti dia per berapa yo?
Tadi satu angka belakang koma sama dengan per 10, dua angka belakang koma per 100, tiga angka di belakang koma per 1000, berarti ini per 1000. Berapa ini? 245. Harusnya di sini ada 0 ya. Nah, karena 0 tidak perlu ditulis, jadi ini dihilangkan aja biar tidak bingung. Nah, per 1000. Padahal mintanya persen, padahal persen itu per 100. Nah, bagaimana? Terus saja tulis 75% ditambah. Ini kalau jadi per 100 bagaimana? Ini coret 1. Ini kasih koma di sini ya. Nah, jadi di sini 24,5 per 100. Nah, berarti dia sudah jadi persen nih. 75% ditambah 24,5%. 75 24,5 ini koma 0 ya. Jumlahkan saja 5,5 tambah 4 9, 7 tambah 2 9. Ya, ini berarti 99,5%. Oke, hasilnya 99,5% ya. 75% ditambah 0,245. Sekarang 75% ditambah 0,245. Itu kalau hasilnya diminta ke desimal bagaimana? Nah, di kertas yang baru ya. Biar fokus kameranya. 75% ditambah 0,245, hasilnya berapa dalam bentuk desimal? Berarti yang berubah yang ini ya. (75 per 100) ya, 75% itu sama dengan 75 per 100. Jadikan pecahan biasa dulu sebelum langsung desimal. Ditambah 0,245 sama dengan, nah karena per 100 berarti dia dua angka di belakang koma. Tulis saja 75 supaya dua angka di belakang koma bagaimana? Apakah di sini? Belum. Di sini? Ya, di sini ya. Komanya di sini. Nah, di belakang koma sudah ada dua angka. Di sini kasih angka 0, kemudian ditambah 0,245. Oke, sudah. Kemudian lanjut penjumlahan susun pendek. Komanya ditulis, yang ini 0,75, yang ini 0,245. Ini 0, sini 0, dijumlahkan. 0 tambah 5 5, 5 tambah 4 9, 7 tambah 2 9, koma sini 0. Hasilnya adalah 0,995. Sedangkan yang tadi kalau persen jawabannya 99,5%. Nah, kita ingat itu ada 3 angka belakang koma ya. 995. Ginilah ya. 3 angka di belakang koma berarti dia per berapa? 1000. Berarti
0,995 per 1000. Ini dihilangkan aja. Nah, supaya persen gimana? Dia harus per 100. Nah, kalau di sini nolnya dicoret 1, di sini nggak ada 0, berarti dia muncul koma. Komanya maju sekali di sini. Coret lagi sini, berarti komanya di sini. Coret 3 komanya berarti di sini. Nah, ini berarti sudah persen ini karena per 100. 99,5%. Sama enggak dengan ini? Sama ya. Sama. Kalau dalam persen ini, kalau desimal ini ya, ini desimalnya, sini desimal, jawabannya 0,995. Yang persen yang ini. Oke anak-anak, ini tadi kalau bisa dicatat ya, kalau kelewatan videonya diulang lagi. Nanti ada latihan, tunggu di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.